Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aulia dari kelas TRPLA. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari Laravel. Laravel itu sendiri adalah framework PHP berbasis MVC atau Model View Controller yang membantu mengembangkan aplikasi web dengan lebih mudah dan terstruktur. Laravel diciptakan oleh Tyler Otwell pada tahun 2011. Lalu selanjutnya ada cara menginstal Laravel. Di sini saya akan menginstal Laravel menggunakan via Composer, menggunakan perintah seperti ini: Composer create project Laravel example app. Di sini saya copy untuk itunya. Lalu saya ingin buat projectnya di folder ini. Lalu saya akan membuat projectnya dengan nama misalnya Laravel Learn aja deh. Nah, ini kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke direktori Laravel Learn dulu. Nah, ini kita buka foldernya di VS Code. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengubah file env-nya. Di sini saya tutup dulu terminalnya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini tuh untuk membuat database-nya, kita pertamanya harus mengubah file env-nya ini untuk konfigurasi database-nya. Lalu seperti ini kita ganti connection menjadi MySQL. Di sini. Nah, ini kita ganti jadi MySQL. Lalu ini kita nyalakan. Misalnya nama database-nya itu mau Laravel Learn. Lalu ini kita ganti jadi file. Lalu kita ke database.php untuk mengganti ini menjadi MySQL. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat database baru di sini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan view di Laravel. Jadi, view itu adalah bagian yang bertugas untuk menampilkan tampilan ke pengguna atau user. Jadi, Laravel itu menggunakan Blade sebagai template engine-nya. Nah, view itu lokasinya ada di dalam folder research. Nah, di sini. Jadi, ini tuh untuk tampilan-tampilan seperti HTML-nya kita taruh di dalam sini. Contohnya di sini saya akan membuat view dengan nama home.blade.php. Nah, di sini kita tampilkan aja struktur HTML-nya. Nah, di sini misalnya K1 ini adalah halaman home, misalnya seperti ini. Nah, jadi itu adalah view. Nah, selanjutnya ada controller. Nah, controller itu bertugas menangani permintaan HTTP dan proses sebelum dikirim ke view. Nah, untuk membuat controllernya itu kita harus menggunakan perintah php make controller. Lalu nama controllernya apa? Nah, di sini kita ke terminal. Ini php artisan make controller. Misalnya namanya itu view controller. Nah, lokasinya itu ada di dalam app HTTP. Nah, di sini nih. Nah, misalnya kita ingin menampilkan halaman ini ya, home ini, maka kita akan buat function untuk menampilkan halaman home. Public function
home, kita return view. Nah, ini kita tampilin halaman home-nya. Home seperti ini. Nah, jadi ini adalah controller. Nah, selanjutnya itu adalah routing. Nah, routing ini adalah proses menentukan URL dan menghubungkannya ke fungsi atau controller. Nah, route ini sendiri kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu tanpa controller dan yang kedua menggunakan controller. Di sini kita akan mencoba yang tanpa controller dulu. Nah, untuk posisi root-nya sendiri ada di dalam folder root lalu web.php. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan yang controller, ini kita copy dulu tanpa. Nah, ini tuh adalah URL yang akan kita akses nanti. Misalnya di sini home. Lalu kita akan mereturn view file ini. Jadi jika kita mengakses slice home, maka akan tampil view home. Contohnya nih, sini saya nyalain dulu Laravel-nya. Nah, jika kita slice home, nah maka akan muncul kan view home-nya dari sini. Lalu selanjutnya saya akan menyontohkan yang menggunakan controller. Nah, di sini saya akan menyontohkan yang root group. Kita tulis root controller. Lalu kita menggunakan view controller kita yang tadi sudah dibuat. View. Nah, ini kita enter. Maka dia akan mengimport ini, use view controller. Lalu titik dua class. Lalu di sini kita tulis group function. Nah, ini kita kasih titik koma. Nah, lalu ini kita tulis row titik dua get. Karena kita akan menampilkan, jadi kita menggunakan method get. Lalu di sini itu adalah kita tulis nama URL-nya, misalnya seperti ini, kita sama home gitu, atau misalnya kita ganti deh jadi apa ya, jadi kita nampilin, misalnya mau nampilin home aja deh. Nah, lalu di sini itu kita masukin nama dari functionnya. Ini kan nama functionnya itu home ya. Jadi di sini kita tulis lagi nama functionnya itu home. Lalu kita bisa kasih name root. Misalnya index, atau misalnya di sini saya ingin membuat baru lagi saja deh. Misalnya untuk blog. Lalu ini nama functionnya blog. Lalu nanti saya di sininya index.blog. Jadi ini mau saya nyalain lagi. Lalu di sininya itu saya akan ganti nah functionnya menjadi blog, lalu akan mereturn view blog. Nah, di sininya itu saya akan tambahkan file baru dengan nama blog.get.php. Nah, ini adalah halaman home. Ini adalah halaman blog. Nah, jadi kalau kita mengakses blog, kita akan menggunakan view controller untuk ini, lalu menggunakan function blog untuk menampilkan view blog. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan controller. Lalu selanjutnya itu adalah migration. Nah, migration itu adalah cara Laravel untuk mengelola versi database. Atau kita bisa
apa ya, membuat tabel gitu di sini. Nah, untuk membuatnya itu kita tulis di terminal artisan migration, misalnya create apa ya, misalnya kita ingin membuat produk table, ya posisinya itu ada di dalam database. Jadi kita tutup dulu version. Nah, ini tuh kayak seperti tabelnya gitu. Nah, ini kan di template itu baru ada ID. Nah, di sini kita ingin tambahkan, misalnya kita ingin tambahkan nama produk sama harga. Tuh, misalnya seperti ini. Nah, ini tuh bisa juga menggunakan integer buat harga misalnya. Nah, ini tuh adalah migration. Nah, lalu jika kita ingin menampilkan tabel ini ke dalam PHP admin, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan migrate. Ini, oh maaf, ini examnya tiba-tiba berhenti. Kita ulang lagi. Nah, jika sudah, nah maka akan munculkan nih tabel produk seperti ini. Nah, itu tuh migration. Jadi untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya ada model. Model itu adalah representasi dari tabel dalam database yang berhubungan dengan logika bisnis aplikasi. Untuk membuatnya itu, kita menggunakan perintah php artisan make model, saya namanya produk. Nah, maka akan tampil di sini model. Nah, di sini. Nah, untuk menyambungannya itu kita menggunakan seperti ini. Protected table lalu protected label. Nah, lalu jika kita nanti akan membuat form input atau mau input data, kita harus menambahkan protective label, fill label agar dia nanti bisa diisi. Nah, tadi tuh di produk tuh ada name sama harga, nama sama harga. Nah, ini tuh untuk model seperti ini. Lalu yang terakhir itu adalah seeder. Nah, seeder itu biasa kita untuk memasukkan data gitu ke dalam database. Nah, untuk membuatnya itu kita menggunakan Jefferson Make Seeder, seedernya. Misalnya produk seeder. Nah, untuk seeder itu ada di sini. Nah, produk seeder seperti ini. Untuk membuatnya itu kita tulis db. Nah, ini kita import dulu seperti ini. Jadi titik dua tabel. Terus nama tabelnya itu kan tadi produk kan. Nah, misalnya nama
Misalnya meja, terus harga. Misalnya 120.000. Nah, jika sudah seperti ini, jika kita ingin menambahkan eh, data ini ke dalam database, kita bisa menggunakan perintah php artisan db seed min class sama dengan ini produk seeder. Nah, jika kita ke sini, nah maka ini sudah terisi kan, tapi bisa juga seperti ini, misalnya kita kursi di sini. Nah, di sini itu, ini kita matiin, ya kita tulis variable this call. Nah, ini tuh kita tulis nih produk seeder, main class. Nah, jika kita sudah daftarin di database seeder, kita langsung aja php artisan db seed. Nah, maka akan muncul nanti. Nah, menjadi kursi. Nah, sekian pembahasan Laravel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.